warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa azim wa karrim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi tahirin wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la'ala khuluqin azim. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala Syekh Al-Marzuki fi manzumatihi, wa ma ata bihi wa kullu ma ata bihi rasulu fahakuhu taslimu wal qabulu wa kullu ma ata bihi rasulu fahakuhu taslimu wal qabulu. Yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara Hari Besar Islam ya, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan santunan anak yatim piatu yang saya hormati, juga kepada seluruh aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer yang telah hadir pada malam hari ini, yang juga saya hormati para hujaj, para asatid, qori dan lain sebagainya. Wabil khusus kepada guru kita semua yang telah hadir di hadapan kita, yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Aldi Nur alias Ki Semar yang saya hormati. Juga kepada Hinal Kiram Ustadz Radik Darmawan sebagai Ketua FDKMP Kecamatan Rajeg yang juga sudah hadir di hadapan kita yang saya hormati. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya cintai, dengarkan nih. Pertama, marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita diirodatkan dan ditakdirkan bisa hadir dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam plus santunan anak yatim piatu. Kedua kalinya sholawat teriring salam, semoga senantiasa Allah limpah curahkan keharibaan Nabi kita, junjunan kita, panutan kita semua, akni habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, karib kerabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini termasuk di dalamnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di seluruh penjuru dunia, terutama di Indonesia, setiap musola, setiap masjid, setiap komplek, setiap kampung, setiap kecamatan dan kabupaten di seluruh Indonesia selalu merayakan hari besar Islam, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apa sih yang kita inginkan? Apa sih yang kita harapkan dalam melaksanakan memperingati Maulid Nabi itu? Saya rasa setiap kita sepakat, tidak lain dan tidak bukan kita semua menginginkan untuk mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin kita semua mendapatkan pertolongan kelak di yaumul jaza, pada hari la dzilla illa dzilluh, pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, untuk mendapatkan syafaatul uzma itu kita harus mahabbah, kita harus cinta kepada beliau, kepada Nabi. Ini memperingati Maulid Nabi sebagai salah satu mengekspresikan rasa mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pengarang, yaitu dari orientalis barat, yang bernama Stoddard dan juga Mikhail Het. Beliau mengarang sebuah buku Bapak Ibu yang dia beri judul dengan judul 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Seorang orientalis ini agamanya belum muslim. Belum muslim. Tapi kenapa beliau ketika mengadakan penelitian, mengadakan observasi dari berbagai cabang ilmu pengetahuan, baik dari sejarah, begitu juga dari hal-hal yang lainnya, sehingga beliau menyimpulkan Nabi Muhammad itu adalah nomor satu manusia yang paling berpengaruh di dunia. Luar biasa. Jadi Nabi Muhammad itu diakui baik oleh kawan maupun oleh lawan. Bahkan seorang orientalis pun mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang paling berpengaruh di dunia. Nah, maka untuk itu Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan yang sangat singkat ini, marilah kita rayakan Maulid Nabi dengan yang lebih meriah lagi, dengan yang lebih besar lagi, dalam rangka mengekspresikan rasa mahabbah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya ingin memberikan kenang-kenangan kepada warga sini. Pak, Bu, pengen gak dikasih kenang-kenangan oleh saya? Pengen gak? Tapi harus diamalkan, harus dilaksanakan. Kapan? Mulai malam ini. Konon ceritanya begini Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Pernah di suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada istrinya tercinta Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha,
Dengerin nih bubu ya. Pesan yang pertama kata baginda Rasul, wahai istriku Aisyah, janganlah kau tidur di malam hari sebelum kau menyelesaikan membaca Al-Quran 30 juz. Jadi yang pertama Rasulullah berpesan kepada istrinya tercinta, wahai istriku, janganlah kau tidur di setiap malam sebelum kau menyelesaikan membaca Al-Quran 30 juz. Itu yang pertama. Yang kedua pesan Rasul, wahai istriku, janganlah kau tidur di malam hari sebelum kau melaksanakan ibadah haji dan umroh. Pesan kedua, jangan kau tidur sebelum melaksanakan ibadah haji dan umroh 2 tuh. Dan yang ketiga, janganlah kau tidur di malam hari sebelum kau yakin bahwa seluruh para nabi dan para rasul kelak akan memberikan syafaat kepadamu. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, janganlah kau tidur di setiap malam sebelum kau yakin bahwa seluruh mukminin mukminat, muslimin muslimat di seluruh dunia redha semuanya kepadamu. Nah, setelah Rasulullah itu berpesan dengan 4 pesan tadi Bapak Ibu, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan aktivitasnya di malam hari, yaitu sholat. Sholatnya Rasul nggak seperti kita, lumayan lama. Sementara istrinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha nangis, ceritanya Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak mampu untuk melaksanakan 4 wasiat tadi kalau dilakukan di setiap malam. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk. Kalau istilah ini apa Pak Radik, juknis. Petunjuk kepada istrinya tercinta. Yang pertama, janganlah kau tidur di setiap malam sebelum menghatamkan Al-Quran 30 juz. Artinya, manakala kau mau tidur, bacalah suratul Ikhlas 3 kali. Jadi kalau kita membaca surat Al-Ikhlas, kalau kita membaca surat Kulhu ketika mau tidur 3 kali, itu pahalanya sama dengan menghatamkan Quran 30 juz. Paham Bu? Mulai malam ini setiap mau tidur kita harus membaca suratul Ikhlas 3 kali. Pahalanya lumayan besar, sama dengan menghatamkan Quran 3 kali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata baginda Rasul kepada istrinya, jangan kau tidur wahai istriku di setiap malam sebelum kau membaca tasbih, tahmid, takbir dan tahlil minimal juga 3 kali. Bagaimana bacaannya? Begini bacaannya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi setiap kita mau tidur membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, itu pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Cuma nggak dipanggil Pak Haji doang, cuma nggak dipanggil Ibu Haji doang, tapi pahalanya sudah dapat. Alhamdulillah.
lillah. 2 tuh. Dan yang ketiga kata baginda Rasul, jangan kau tidur di malam hari sebelum kau membaca sholawat. Sholawat yang bagaimana saja, tapi yang lebih afdal sholawat Ibrahimiyah. Sholawat ketika kita tahiyat akhir itu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, sampai akhir. Minimal juga 3 kali karena mau tidur kan. Itu pahalanya insya Allah kelak di yaumul kiamah kau pasti akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad dan dari nabi-nabi yang lainnya di hari kiamat. Enteng kan ya? Dan yang keempat, jangan kau tidur wahai istriku sebelum kau berdoa, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkan olehmu ya Allah saudaraku yang seiman, seluruh mukmin laki-laki dan seluruh mukmin perempuan, muslimin muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Mohon ampunkan mereka ya Allah. Nah, kalau kita baca itu doa setiap mau tidur, insya Allah seluruh mukminin mukminat, muslimin muslimat seluruh dunia akan redho kepada kita. Masa didoakan gak redho ya? Jadi intinya mulai malam ini, intinya nih baik bapak maupun ibu-ibu, mulai malam ini setiap kita mau tidur, pertama membaca surat Ikhlas 3 kali, pahalanya sama dengan menghatamkan Quran 30 juz. Yang kedua, kalau kita mau tidur baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 3 kali. Itu pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah haji dan umroh 2. Yang ketiga, baca sholawat kepada Nabi. Maka yakin para nabi dan para rasul nanti di yaumul kiamah akan memberikan syafaat dan pertolongannya kepada kita. Dan yang terakhir, ketika mau tidur jangan lupa kita berdoa, terutama mendoakan seluruh mukminin mukminat, muslimin muslimat. Insya Allah mereka akan ridho kepada kita. Mungkin itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan saya atas nama Ketua MUI Kecamatan Rajag mengapresiasi acara perayaan Maulid seperti ini. Apalagi bukan cuma acara Maulid ini, sekaligus yaitu santunan kepada anak yatim piatu. Alhamdulillah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak.